Pernah kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan bisa tetap terkendali dan efisien? Nah, jawabannya ada di satu konsep kunci yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Pusat pertanggungjawaban. Coba deh bayangin sebuah perusahaan super besar. Ada departemen pemasaran, produksi, keuangan, SDM, banyak banget kan? Semuanya bergerak bareng. Pertanyaannya, kalau Anda bosnya, gimana caranya Anda tahu kalau semua bagian dari mesin raksasa ini berjalan dengan baik? Nah, ini dia tantangannya. Membandingkan kinerja tim pemasaran sama tim manufaktur, itu ibarat membandingkan striker sama back di tim sepak bola. Keduanya penting banget, tapi cara kita ngukur suksesnya ya beda total. Nggak bisa kan kita nilai seorang back dari berapa banyak gol yang dia cetak? Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Perusahaan-perusahaan hebat itu pakai sebuah kerangka kerja yang pinter banget. Namanya pusat pertanggungjawaban. Ini cara mereka buat mendelegasikan wewenang sekaligus mengukur kinerja secara adil. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja tiap pusat pertanggungjawaban itu kayak bisnis mini di dalam perusahaan gede itu. Nah, setiap bisnis mini ini punya manajer yang tanggung jawab penuh atas operasinya. Konsepnya simpel, tapi wah, dampaknya luar biasa. Nah, yang menarik, semua pusat ini mau fungsinya apapun, cara kerjanya pada dasarnya sama. Selalu ada input yang biasanya kita ukur dalam bentuk biaya, lalu ada proses, ya kerjaannya itu sendiri, dan terakhir ada output alias hasil akhirnya bisa berupa barang atau jasa. Nah, dari model input proses output tadi, ada dua cara buat ngukur kinerja. Pertama, efisiensi. Ini soal seberapa baik Anda menggunakan sumber daya atau seberapa banyak output yang didapat dari setiap input. Kedua, ada efektivitas. Ini soal apakah output yang Anda hasilkan itu beneran berkontribusi pada tujuan besar perusahaan. Dua-duanya sama pentingnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kunci dari sistem ini tuh satu, keadilan. Seorang manajer itu cuma dinilai dari apa yang benar-benar bisa dia kontrol. Nah, dari prinsip inilah muncul 4 jenis pusat pertanggungjawaban yang berbeda. Diagram ini, anggap aja ini peta kita, buat ngenalin 4 kategori utamanya. Ada pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Yuk kita bedah satu persatu. Simpelnya gini, manajer penjualan fokusnya ngejar pendapatan. Manajer pabrik fokusnya nekan biaya. Manajer lini produk fokusnya ke profit. Dan manajer divisi dia fokus ke untung yang dihasilkan dari aset yang dia kelola. Jadi, tiap tipe punya fokus dan ukuran suksesnya sendiri-sendiri. Pas banget sama tanggung jawabnya. Sekarang, yuk kita dalemin satu jenis yang paling umum dan jujur aja seringkali paling rumit, pusat biaya. Kenapa? Soalnya ngurusin biaya itu nggak sesimpel kelihatannya. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Ada yang namanya biaya teknis, kayak bahan baku di pabrik, ini gampang ditebak. Kalau mau bikin 10 mobil, kita tahu persis butuh berapa banyak baja. Tapi ada juga biaya kebijakan. Coba pikirin, berapa sih anggaran yang pas buat riset dan pengembangan? Nggak ada jawaban pastinya kan? Ini murni keputusan manajemen, makanya cara ngukurnya pun harus beda total. Dan poin barusan itu dijelasin dengan sangat tepat di sini. Artinya apa? Gini, kalau tim R&D Anda belanjanya di bawah anggaran, apa itu berarti mereka efisien? Belum tentu, bisa jadi malah mereka kurang berani ambil resiko atau kurang banyak bereksperimen. Jadi, cuma sekedar hemat anggaran, itu bukan tolak ukur sukses buat pusat biaya kayak gini. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang, gimana prakteknya? Mari kita lihat gimana semua ini diterapkan dalam struktur perusahaan yang beneran. Nah, ini rangkuman yang bagus banget. Coba lihat, pemasaran. Dia itu pusat pendapatan, dan ukuran suksesnya, target pemasaran tercapai. Jelas banget kan? Sekarang bandingkan sama keuangan atau personalia. Mereka berdua itu pusat biaya dan diukurnya dari biaya yang dianggarkan. Kelihatan kan setiap fungsi diukur pakai cara yang paling nyambung sama tujuannya? Jadi kalau kita tarik benang merahnya, inti dari semua ini adalah soal keadilan dan keselarasan. Sistem ini memastikan tiap bagian perusahaan dinilai dengan adil sesuai perannya masing-masing. Tim marketing didorong buat jualan, tim produksi didorong buat efisien, dan ujung-ujungnya perusahaan secara keseluruhan sebagai pusat investasi, dinilai dari seberapa jago dia memutarkan modal untuk menghasilkan untung. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Di zaman serba otomatis dan AI, kerjaan rutin kan makin banyak digantikan mesin.
Artinya, makin banyak pekerjaan yang sifatnya kreatif atau strategis, kayak R&D. Nah, ingatkan tadi betapa susahnya ngukur output dari pusat biaya kebijakan? Kira-kira menurut Anda, gimana ya cara kita menilai kinerja di masa depan bakal berubah? Wah, ini pertanyaan besar buat dunia manajemen ke depannya.